ibu kota Kekaisaran Rock, kota Venice, di suatu hari di mana semua orang berkumpul. Hari upacara penerimaan akademi paling bergengsi di dunia, Akademi Colosseum. Di hari pertama bersekolah, akademi sudah dipenuhi dengan banyaknya klub yang mengajukan berbagai penawaran demi merekrut anggota baru. Persaingan perekrutan siswa baru tahun ini jauh lebih berat dari tahun sebelumnya. Ditambah siswa baru tahun ini juga banyak yang berbakat. Akademi Colosseum terbagi ke dalam dua divisi, senjata dingin yang menghususkan pada penggunaan senjata berat seperti pedang, tombak, dan panah. Dan yang satunya yaitu senjata panas yang menghususkan pada penggunaan sihir. Selain itu, siswa akademi juga mendapatkan pengetahuan menyeluruh dalam berbagai bidang selama di akademi. Beberapa siswa baru yang menarik perhatian adalah Tudor dari keluarga Don Quixote yang terkenal dengan teknik tombak, Bianca dari keluarga Acer yang terkenal dengan teknik memanah. Mereka berbagi posisi pertama dalam ujian praktik senjata. Lalu setelahnya ada trio kembar dari klan Baskerville yang menempati urutan 3, 4, dan 5 dalam ujian yang sama. Kemampuan mereka memang sangat mencolok di sini. Sementara dari divisi senjata panas, ada satu orang yang begitu menarik perhatian. Siswa yang dianggap akan menjadi monster nantinya, bernama Sinclair, meraih peringkat pertama dalam ujian praktek sihir dan peringkat kedua dalam ujian tertulis. Dan yang mendapati peringkat pertama dalam ujian tertulis adalah Fikri. Diketahui jika Fikri sedang menyamar. Tak ada klub yang tertarik untuk merekrut Fikri. Meski berada di posisi pertama, mereka berasumsi jika Fikri hanyalah kutu buku. Hanya akan merusak suasana jika Fikri bergabung. Ditambah lagi, tahun ini ada lebih dari 10 siswa yang bernama Fikri. Fikri memang sengaja tidak memasukkan nama Baskerville dan mendaftar sebagai orang biasa agar tidak menarik perhatian, tapi fakta malah sebaliknya. Usaha yang Fikri lakukan malah jadi bumerang untuknya. Fikri tak ingin menarik perhatian. Dari belakang trio kembar terus mengawasinya. Seorang siswa wanita menarik perhatian banyak orang. Siswa tahun kedua yang begitu cantik dan baik hati. Wanita yang sebelumnya Mimin panggil dengan nama Lady Sentes, Dolores Luncuovadis, presiden dari Dewan Siswa dan ketua klub surat kabar. Tentu saja Fikri mengenalinya. Ditambah lagi setelah mengingat, di masa lalu Dolores memang menjadi presiden Dewan Siswa. Fikri tak ingin terlibat dalam hal apapun bersama Dolores. Tapi nyatanya, Dolores memperhatikan Fikri yang pergi menjauh dari kerumunan. Berpindah ke dalam asrama, Fikri telah tiba di kamarnya. Seorang siswa menyambut Fikri dengan begitu excited. Dia bernama Piggy, teman sekamarnya Fikri. Dan tentunya Fikri mengenali Piggy dengan baik. Di masa lalu, Piggy cukup dekat dengan trio kembar. Piggy juga adalah orang pertama yang mau membantu Fikri. Piggy juga mengalami kehidupan yang berat, diintimidasi teman sekamar dan mendapatkan banyak bulian. Fikri berharap di kehidupan ini, Piggy tidak mengalaminya lagi. Piggy mempersilahkan Fikri untuk memilih tempat tidur yang diinginkannya. Piggy bertanya apakah Fikri akan ikut dalam pesta penyambutan siswa baru nanti malam. Mereka dipaksa untuk ikut demi menjalin hubungan baik dengan para senior. Fikri menolak pergi. Piggy terkejut mendengarnya, memastikan apakah Fikri yakin Fikri akan menjadi target para senior dan mungkin saja akan dikucilkan semua siswa. Piggy juga menjelaskan jika tahun ini ada banyak siswa hebat yang berkumpul. Lady Sentes, Dolores. Lalu ada juga siswa baru yang berbakat seperti Tudor dan Bianca. Lalu juga ada Sancho dan Sinclair. Pesta penyambutan siswa baru tahun ini sangatlah meriah. Fikri sangat mengenali Piggy dengan baik. Di masa lalu, Piggy sangat handal dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi. Tapi Fikri tetap menolak untuk pergi. Dia memang tak ingin terlibat dan mendoakan agar Piggy bisa bersenang-senang. Berpindah ke malam harinya, Fikri mulai melanjutkan perburuan demon. Di dalam sebuah gang, ada 3 bandit yang berkumpul. Mereka adalah penculik anak-anak. Mereka tak tahu kemana perginya anak-anak tersebut. Tugas mereka hanyalah menculik dan mengumpulkannya. Si bos meminta anak buahnya untuk tidak asal bicara jika masih sayang akan nyawanya. Ketiga orang itu merinding ketakutan. Sikap dari si bos yang arogan membuat mereka tak berdaya sedikit pun.
Si bos ingin mencari seseorang yang kuat karena dia sangat ingin bertarung saat ini. Si bos kemudian dikejutkan dengan ketiga anak buahnya yang telah terkapar pingsan. Si bos bernama Ron Humbert Battisen, 4 tahun yang lalu menghabisi tetangganya untuk dijadikan sebagai pengorbanan dan membuat kontrak dengan Demon. Lalu setelah itu, Ron bergabung dengan asosiasi guild di utara, mengumpulkan informasi dan memberikannya kepada Demon. Saat peperangan melawan Demon, Ron membocorkan lokasi sekutu, sehingga membuat mereka kalah. Fikri telah berada di belakang Ron. Ron langsung berbalik dan mengayunkan kedua senjatanya. Tapi Fikri bergerak lebih cepat, memotong kedua tangan Ron. Ron bertanya kenapa Fikri melakukan semua ini, padahal dia sama sekali tak mengerti dengan apa yang Fikri ucapkan. Tentu saja, karena sebagian dari hal tersebut belumlah terjadi, Fikri ingin membersihkan semua hama yang mengganggu. Fikri sudah tahu jika Ron menjalin kontrak dengan Demon, jadi berikan sebanyak mungkin informasi tentang Demon. Ron menolak dan beralasan tak tahu apa-apa, tapi ada yang aneh dengan wajah Ron. Ada sesuatu yang bergerak di dalam kepalanya. Kemudian kepala itu meledak di hadapan Fikri. Ini bukan pertama kalinya Fikri melihat hal seperti ini. Sudah ada 3 orang sebelumnya yang mengalami hal serupa. Fikri membuat daftar nama orang-orang yang kemungkinan memiliki kontrak dengan Demon, berdasarkan dari ingatan masa lalunya dan investigasi dari Cindy Wendy. Informasi tentang manusia yang memihak pada Demon dan mengkhianati sesamanya. Sebelum era kehancuran dimulai, Fikri akan melenyapkan mereka semua. Fikri yakin meledaknya kepala Ron sebelum memboncorkan informasi adalah skill dari Demon, yang berarti ada Demon peringkat tinggi yang bersembunyi di kekaisaran ini. Fikri melanjutkan perburuan, di mana Fikri telah menghancurkan sekelompok pemuja Demon. Hari ini saja, Fikri telah membasmi 29 orang pemuja Demon. Kepala mereka semua meledak begitu berbicara tentang Demon. Tampaknya ini adalah bagian dari kontrak dengan Demon. Pada akhirnya, Fikri gagal mendapatkan informasi tentang 10 Demon peringkat atas, membuat pekerjaannya semakin sulit. Tapi karena ini barulah hari pertama, Fikri akan lebih serius pada perburuan selanjutnya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Fikri memutuskan untuk kembali ke akademi. Menemukan jika pesta penyambutan siswa baru masih berlangsung, Fikri memutuskan untuk bergabung ke dalam pesta, ikut bergabung demi kenyamanannya. Para siswa baru menikmati momen ini, mereka menyantap semua hidangan yang disediakan. Trio kembar juga larut dan membuat atraksi dengan minum secara bersamaan. Dolores juga menarik banyak perhatian, terutama dari siswa pria. Fikri masuk ke dalam ruangan pesta dan tentu saja tidak menarik perhatian siapapun. Fikri baru menyadari jika di angkatannya ada Tudor dan juga Bianca. Mereka berdua adalah pahlawan yang berjuang bersama dengan Camus Morgul dalam peperangan melawan Demon. Seseorang pemimpin di garis depan pertempuran, jenius dari keluarga Don Quixote, salah satu dari 7 klan besar. Klan tombak yang terkenal di lautan luas, Tuan Muda Tudor La Mancha Don Quixote. Dan yang satunya adalah pengguna busur suci yang menembus banyak Demon, salah satu dari 7 klan besar lainnya. Mystical Archer Family, Bianca Voaser, dan banyak siswa lainnya yang sering Fikri lihat di medan pertempuran. Fikri tak pernah menyangka akan dipertemukan lagi dengan rekan masa lalunya seperti ini. Fikri baru kepikiran, apakah Camus juga ikut masuk ke akademi di tahun yang sama dengannya. Fikri melihat Piggy yang menjadi bahan percobaan para senior. Piggy diminta untuk meminum bir dalam gelas besar. Jika Piggy bisa menghabiskannya, maka Piggy tak akan mendapatkan gangguan lagi. Dengan tatapan tajam dan penuh tekanan, Piggy dipaksa harus melakukannya. Tanpa bisa menolak, Piggy langsung mengambil gelas besar itu dan berusaha menghabiskannya. Tapi ternyata Piggy tak mampu melakukan itu dan malah memuntahkannya. Senior segera menghujat Piggy dan menghinanya. Tampaknya kehidupan suram Piggy di akademi akan dimulai saat ini. Mendapatkan julukan sebagai Piggy si muntah. Menggunakan jubahnya, Fikri membantu Piggy membersihkan bekas muntahan.
Di masa lalu, Piggy yang tak mampu menahan tekanan dan intimidasi di akademi memutuskan untuk keluar. Piggy menjalani kehidupan yang berat di mana orang tuanya hanyalah pegawai rendahan di balai kota. Fikri kembali bertemu dengan Piggy saat periode perekrutan setelah era kehancuran dimulai. Piggy adalah salah satu orang yang secara sukarela ikut serta dalam pertempuran. Memanfaatkan kejeniusannya dalam merumuskan strategi dan menganalisa informasi, Piggy berhasil menyelamatkan banyak orang, termasuk Fikri di dalamnya. Piggy adalah rekan yang dihormati Fikri. Piggy diminta kembali ke kamar dan Fikri akan membereskan sisanya. Fikri tentunya sangat emosi melihat rekan berharganya dihina seperti ini. Seorang senior mempertanyakan tindakan Fikri. Fikri mendapatkan sentuhan hangat di pipinya. Senior yakin Fikri adalah teman sekamar dari Piggy yang begitu berani dan kurang ajar. Trio kembar seketika emosi, tak terima Fikri diperlakukan seperti itu. Fikri menatap mereka dan meminta mereka untuk diam. Sebelumnya, Fikri telah meminta trio kembar untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Wanita ini meminta rekannya untuk tidak bersikap kasar. Sebagai senior yang baik, wanita ini memiliki ide menarik. Fikri diminta untuk menghabiskan minuman di gelas yang besar. Jika berhasil, maka Fikri dan Piggy akan dibebaskan. Tanpa keraguan, Fikri langsung meminum segelas penuh dalam satu tarikan nafas. Senior wanita ini yakin Fikri takkan bisa bertahan. Minuman itu merupakan campuran dari berbagai macam jenis alkohol. Namun beberapa detik kemudian, kepercayaan diri senior menghilang seketika. Tak terjadi apapun kepada Fikri setelah menghabiskan segelas penuh. Tanpa meminta izin, Fikri segera membawa Piggy pergi dari tempat itu. Seorang senior mencoba menahan pergerakan Fikri, membuat Fikri melepaskan tekanan kuat sembari bertanya apa yang senior inginkan. Tekanan yang dilepaskan Fikri juga ikut dirasakan Tudor dan Bianca. Senior tak bisa bergerak, wajahnya pucat ketakutan. Dolores datang dan menegur senior kenapa mereka membuat keributan dengan juniornya. Senior mengaku hanya sedikit bermain-main. Dolores tak akan melepaskan mereka jika diketemukan mereka menganiaya siswa baru. Trio kembar selalu kagum dengan semua tindakan Fikri. Tudor dan Bianca menyadari sesuatu yang masih belum dimengerti. Peringkat pertama siswa senjata panas, Sinclair, menatap Fikri dengan pandangan penuh ketertarikan. Sinclair menduga jika Fikri adalah sosok kuat yang sangat baik hati. Keesokan harinya, kegiatan belajar mengajar telah dimulai. Divisi senjata panas dan senjata dingin mengambil sebagian besar pelajaran mereka bersama. Metode ini mengakibatkan persaingan sengit antara kedua divisi, yang berujung baik dengan meningkatnya minat mereka dalam pembelajaran. Yang menjadi pengajar adalah Banse Morge, profesor yang mengajarkan teori pertempuran. Banse telah menjelaskan tentang budaya dan cara hidup suku Barbarian. Menggunakan lokasi di mana keberadaan Barbarian ditemukan, Banse bertanya apakah ada siswa yang bisa memperkirakan lokasi pastinya. Tudor kembali membaca buku dan mencoba menyimpulkan materinya, tapi dia kesulitan. Bianca juga mengalami hal yang sama. Dia tak dapat menemukan lokasi yang tepat dari informasi yang ada. Sinclair mengangkat tangannya dan mengaku mengetahui jawabannya. Banse mempersilahkan Sinclair untuk menjabarkan. Dari informasi yang dibagikan pihak militer kekaisaran kepada akademi, Sinclair menunjukkan beberapa lokasi yang diduga menjadi basis dari suku Barbarian. Selain berada di puncak gunung, kebanyakan pemukiman dari suku Barbarian ada di dataran rendah di sekitarnya. Fikri tak ikut ambil bagian di sini karena pikirannya masih dipenuhi misinya semalam. Fikri masih memikirkan penyebab ledakan yang terjadi. Jika benar ada 1 dari 10 demon tingkat tinggi yang bersembunyi di kekaisaran, maka Fikri mengetahui lokasinya. Fikri akan meminta Cindy Wendy untuk pergi menyelidikinya. Piggy mencoba menyadarkan Fikri dari lamunan. Banse tak menyangka ada seorang siswa yang berani tertidur di hari pertama belajar. Situasi di divisi senjata dingin tampaknya tak sebaik senjata panas. Fikri segera menjelaskan dan mengaku jika dirinya tak tertidur. Semua orang melihat Fikri menutup matanya.
Banse tak menduga jika Fikri masih menyangkal. Fikri tetap pada pendiriannya. Dia memang menutup mata tapi tidak tertidur. Banse tidak mempermasalahkan. Semua orang pernah berbuat salah dalam hidupnya. Banse hanya tak menyangka ada siswa seperti ini di kelasnya. Sinclair menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan dan mendapatkan 10 poin. Sementara anggota divisi senjata panas mendapatkan 1 poin. Jika Fikri bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, maka Fikri dan divisi senjata dingin juga akan mendapatkan poin. Namun jika Fikri tak bisa menjawabnya, maka seluruh anggota divisi senjata dingin akan mendapatkan pengurangan poin. Fikri menolak permintaan Banse, tapi Banse tidak memperdulikannya. Fikri diminta untuk menjelaskan lokasi keberadaan suku Balak berdasarkan lokasi pertempuran mereka. Sinclair menyadari jika pertanyaan ini lebih sulit dari sebelumnya, sementara Bianca tak terima poinnya juga akan ikut dikurangi. Mengingat kembali kenangan yang dibuatnya bersama dengan semua anggota suku Balak, Fikri menjawab tanpa keraguan. Jawaban yang berhasil membuat Tudor, Bianca, Banse, dan Sinclair tak percaya mendengarnya. Tentu saja Fikri sangat mengetahui lokasi mereka. Saat ini desa suku Balak sudah berpindah ke tempat yang aman setelah pertarungan panjang melawan Madam 8 Kaki. Banse tak percaya, jawaban Fikri sangat akurat. Tapi dari mana Fikri mendapatkan informasi tersebut yang bahkan belum diverifikasi oleh pihak akademi? Fikri mendapatkan 10 poin karena berhasil menjawab dan 1 poin untuk semua anggota divisi senjata dingin. Tapi karena Fikri menutup matanya dan mengabaikan pelajaran yang berlangsung, Banse kembali mengambil 10 poin tersebut. Sinclair awalnya tak sadar karena nama Fikri yang begitu pasaran. Tapi sekarang Sinclair sudah yakin jika Fikri adalah pahlawan yang terkenal itu. Tudor juga ikut tertarik kepada Fikri, jenius yang pandai dalam teori, ingin melihat apa yang terjadi kepada Fikri dalam kelas fisik. Para siswa akan bermain sebuah olahraga bernama napatali. Setiap tim akan dihuni oleh 20 orang. Poin akan diberikan kepada tim yang mencetak gol setelah membawa bola melewati gawang lawan. Olahraga ini mirip dengan rugby. Penggunaan senjata dilarang keras dalam olahraga ini. Selain itu, metode apapun diperbolehkan digunakan demi menciptakan gol. Tudor menghindari hadangan dari pemain lawan. Tudor sangat bangga akan kemampuannya. Olahraga napatali memang tercipta untuknya. Trio kembar maju menghadang Tudor, tak akan membiarkannya lewat. Middle dan Lowboro berhasil dilewati Tudor dengan mudah. Tersisa Highboro yang menghadang dan meminta Tudor menyerahkan bolanya jika ingin selamat. Tudor menyiapkan sebuah serangan dan menghantamkannya ke perut dari Highboro. Sejak awal, Tudor tak ada niatan melawan mereka secara langsung, tapi bukan berarti Tudor tak mampu melakukannya. Tudor kembali berlari menuju ke arah gawang ke tempat Fikri berada. Tudor akan memberikan pelajaran kepada Fikri jika yang dibutuhkan oleh seorang warrior adalah kekuatan, bukan hanya teori. Fikri sebenarnya sudah meminta trio kembar untuk menahan pergerakan Tudor, tapi ternyata tak berhasil. Tudor telah siap menyerang dengan bahunya, meminta Fikri untuk menggunakan kesempatan ini melatih fisiknya. Tapi nyatanya, tubuh Tudor melayang di udara setelah menghantam Fikri. Tudor pingsan di tempat setelah jatuh cukup keras. Fikri juga terjatuh dan pura-pura terluka, tak ingin penyamarannya terbongkar. Tudor akhirnya tersadar dari pingsannya setelah semua rekannya mendekat. Tudor berusaha mengingat apa yang terjadi hingga membuatnya ketiduran. Tudor ingat dia berniat menyerang Fikri, tapi setelahnya dia tak tahu apa yang terjadi. Yang jelas Tudor tak menerima telah dikalahkan oleh Fikri, si kutu buku. Sebagai jenius dari keluarga Don Quixote, Tudor ingin kembali menguji Fikri. Pertandingan pun dimulai, kedua tim telah siap dalam posisinya. Tudor merasa ada sesuatu yang aneh dari Fikri, jadi Tudor ingin memastikannya lagi. Trio kembar kembali berbaris menjaga Fikri, dan tak ingin kesalahan yang sama terulang. Ada sesuatu yang aneh di sini. Gawang berada di sisi kiri, sementara Tudor bergerak ke arah sebaliknya. Tudor melewati hadangan trio kembar dengan begitu mudah. Membuat Fikri jadi tak mengerti.
Fikri telah menghindar, tapi kenapa Tudor terus mendatanginya? Tudor menggunakan teknik tombak rahasia milik keluarganya, Saint Spear Tackle. Fikri tak bergerak dari posisinya dan menyambut kedatangan Tudor. Hingga akhirnya Tudor kembali terbangun dari pingsannya. Tudor tak mengerti kenapa bisa dirinya pingsan lagi, apa yang terjadi sebelumnya. Rekannya menjelaskan jika Tudor menghantam Fikri dengan kecepatan tinggi, tapi malah membuatnya terbang melayang. Si rekan mengerti kenapa Tudor sangat tertarik kepada Fikri. Pastinya Fikri menyembunyikan sesuatu. Dia akan melawan Fikri kali ini. Si rekan adalah Sancho Barataria, murid pindahan yang berasal dari asosiasi guild tentara bayaran di utara. Tudor mengambil bola dan akan menunjukkan kekuatannya. Trio kembar ditumbangkan dengan satu ayunan tangannya. Mereka melayang melewati dan meminta maaf kepada Fikri karena tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Sancho melesat maju kepada Fikri. Sancho menantang Fikri untuk menahan serangan berkekuatan penuhnya. Ayunan tangan Sancho menghantam tubuh Fikri. Sesaat, Sancho merasakan seperti menghantam gunung batu. Sancho bisa merasakan tubuhnya gemetar ketakutan. Instingnya mengirimkan sinyal yang kuat. Fikri memilih untuk ikut dalam permainan. Fikri melemparkan tubuhnya sendiri dan mendarat dengan keras. Sancho berhasil mendapatkan kesempatan emas setelah menerbangkan Fikri. Saat Sancho masih mencoba memahami situasinya, Haiboro telah datang mendekat. Haiboro berhasil merebut bola dan segera berlari secepat mungkin. Haiboro kemudian berhasil mencetak poin di sini, hingga tim mereka berhasil menang dengan skor 1-0. Sancho mengguyur kepala Fikri dengan air. Sancho meminta Fikri untuk bangga karena Fikri memegang peran penting kemenangan timnya. Tudor juga meminta maaf atas tindakannya. Tudor hanya merasa iri dengan Fikri yang begitu pintar dalam teori, tapi Tudor malah mempermalukan dirinya sendiri. Sancho bertanya jenis latihan yang biasa dilakukan Fikri hingga mendapatkan tubuh yang begitu kuat. Fikri mengaku hanyalah orang biasa yang tak bisa menggunakan mana. Tudor yakin jika Fikri menerima pelatihan yang tepat, maka Fikri akan menjadi sangat hebat. Para wanita datang memberikan handuk kepada Tudor untuk menyeka keringatnya. Fikri bersyukur bisa mengenal Tudor dan Sancho di sini, karena di saat era kehancuran, mereka akan jadi pahlawan yang menyelamatkan umat manusia dan memburu banyak demon yang tak ada habisnya. Fikri melepaskan kacamata dan mengeringkan air yang membasahi kepalanya. Semua orang begitu terkejut melihatnya, terutama Bianca dan Sinclair yang jadi tertarik. Ketampanan yang Fikri miliki mengalihkan dunia mereka. Di sini Fikri masih tak sadar jika hari-hari merepotkan di akademi telah dimulai. Hingga tiba di malam hari, Fikri kembali melanjutkan perburuannya. Targetnya kali ini adalah seorang pria bernama Lloyd Dockseller. Lloyd adalah kepala panti asuhan yang menampung anak-anak korban penculikan. Lloyd diduga telah berkonspirasi dengan demon dan menjual anak-anak. Fikri mengingatkan jika kejahatan Lloyd tak akan bisa lolos dari hukum. Lloyd bisa merasakan dan melihat aura padat yang ada pada pedang demon, aura dari seorang sword master. Fikri sebenarnya belum mencapai tingkatan itu, karena saat ini Fikri masih berada di level graduator tingkat tinggi. Fikri meminta Lloyd untuk membantunya dalam menangkap demon. Jika berhasil, maka Lloyd akan menerima pengampunan. Tiba-tiba sebuah menara melayang dan siap menimpa Fikri. Lloyd menjadi korban tak selamat di sini. Fikri mendapati musuh baru yang berdiri di atas menara. Fikri merasakan tekanan energi yang luar biasa dari lawannya, meski berada cukup jauh. Fikri menduga apakah sosok ini adalah demon tingkat tinggi.